Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita mau membawa persembahan yang terbaik pada pagi hari ini. Hati Bapak Ibu, cinta Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu masuk dalam hadirat Tuhan, hanyut dalam tingkat kesadarannya Tuhan. Jangan kosongkan pikiran Bapak Ibu, jangan kosongkan hati Bapak Ibu. Kita mau masuk dalam dimensi roh. Jangan kosongkan hati Bapak Ibu. Tapi kita mau sama-sama untuk fokus hanya kepada kasih-Nya Tuhan. Fokus kepada pengorbanan Tuhan di kayu salib. Fokus kepada cintanya Tuhan. Mari datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Tanggalkan semua beban-bebanmu. Apabila kita fokus kepada masalah kita, apabila kita fokus kepada penyakit kita, apabila kita fokus kepada kekurangan-kekurangan kita,
Merekalah yang bertumbuh, bukan Tuhan. Tapi apabila Bapak, Ibu, dan saya berfokus hanya kepada cintanya Tuhan, Tuhanlah yang bertumbuh, bukan masalah-masalah itu. Mari datang kepadanya. Dengan kerendahan hati. Dengan korban syukur. Fokus hanya kepada cintanya. Fokus hanya kepada pengorbanan-pengorbanannya. Perbuatan-perbuatan yang ajaib. Rasakan kasih-Nya mengalir. Rasakan cintanya menghanyutkan. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Apabila kami bangun pada pagi hari ini. Apabila kami membuka mata pada pagi hari ini. Kami masih diizinkan untuk menghirup udara. Kami masih diizinkan untuk tinggal dalam atmosfer kasih. Untuk menghirup kasih. Ketika kami bangun pada pagi hari ini, tidak ada selang-selang yang menempel pada tubuh kami. Kami boleh menikmati cinta-Mu, Tuhan. Kami boleh menikmati kasih-Mu, Tuhan. Kasih yang mengalir. Kasih yang menjerat. Karena cinta dan ketulusan-Mu yang membuat kami tidak dapat beranjak, yang membuat kami tidak dapat melepaskan diri dari cinta-Mu. Ikat kami Tuhan. Ikat kami dalam ketulusan-Mu. Masih ingatkah kita? Masih ingatkah Bapak Ibu? Ketika Tuhan membuat mukjizat 5 roti dan 2 ikan. Tuhan yang sama. Mengingatkan kita bahwa Dia dapat membuat 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan cukup orang hingga kenyang, dan sisa 12 bakul.
Jangan khawatirkan penghidupanmu. Izinkan Tuhan menunjukkan belas kasihan-Nya. Izinkan Tuhan menunjukkan belas kasih-Nya. Memperlihatkan kepada Bapak Ibu 5 roti dan 2 ikan. Melimpah sisa 12 keranjang. Tidak sanggupkah Tuhan merobohkan tembok Yeriko, membuat gunung-gunung gemetar? Dia sanggup memerintahkan gunung untuk beranjak ke laut. Tuhan yang tinggal di dalam hati Bapak Ibu sanggup merubuhkan dinding-dinding, tembok-tembok keangkuhan manusia. Tembok-tembok, dinding-dinding agamawi diruntuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada lagi pembatas yang Katolik, Protestan, Advance, karismatik, apapun denominasinya. Tembok itu sudah diruntuhkan. Tembok itu sudah diruntuhkan. Yang tua dengan yang muda, berapapun usianya, laki-laki dan perempuan, orang tua dan anak-anaknya, tembok itu sudah diruntuhkan. Roh-roh agamawi, doktrin-doktrin sudah diruntuhkan. Bumi gemetar ketika mendengar suara Tuhan. Lihatlah sekelilingmu. Alam bergejolak, menanti-nantikan anak-anak Allah bertumbuh. Penuh dengan kemuliaan. Waktunya sudah sangat-sangat sedikit sekali Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu dan saya berfokus hanya kepada surga, maka Bapak, Ibu, dan saya diluputkan dari siksa antikristus. Tetapi bila Bapak, Ibu, dan saya berfokus pada cintanya Tuhan, Bapak, Ibu, dan saya akan dibawa masuk ke pesta perjamuan anak domba. Izinkan Roh Kudus
yang mengkoreksi hati Bapak, Ibu, dan saya. Apakah ada motivasi yang salah? Yang hanya menginginkan surga, bukan Yesusnya. Yang mencari urapan, bukan kehadirannya. Mengumpulkan karunia, bukan hatinya. Mari bertobat. Mohon belas kasihan Tuhan. Mohon ampunan Tuhan. Mari pandang salibnya. Pandang kasihnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali orang berpikir tentang diselamatkan sebagai keselamatan dari hukuman kekal, terlepas dari neraka, dan dipindahkan ke surga. Atau kita berpikir kita ditebus dari dosa-dosa kita untuk hidup dalam kebebasan. Keselamatan mengerjakan bukan hanya perkara kekudusan, Bapak Ibu, tapi jauh lebih banyak dari itu. Markus 16 ayat 15 berkata, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Keselamatan adalah pembebasan seseorang dari sistem dunia. Iblis adalah musuh Tuhan Yesus secara pribadi, yang bekerja melalui rupa-rupa daging manusia, yang mengerjakan pola-pola tingkah laku yang bersifat daging di atas bumi. Tidak satu pun manusia lolos dari pengaruhnya. Tidak ada seorang pun. Kita tahu ada 3 unsur kegelapan di dunia ini. Dunia, daging, dan iblis. Ketiga hal itu berlawanan dengan 3 pribadi Allah.
daging yang diperhadapkan dengan Roh Kudus. Iblis berlawanan dengan Tuhan Yesus. Dan seluruh dunia menentang Allah, Bapa yang ada di surga. Sistem itu sendiri terdiri dari segala seluk-beluk sistem yang rumit. Semua dosa tentunya. Yang bukan hanya berupa hawa nafsu, akan tetapi juga cara-cara berpikir manusia. Adat istiadat. Filsafat, ideologi, benteng-benteng agamawi, kekristenan yang duniawi, juga termasuk sistem organisasi keagamaan dunia. Di mana kekuatan daging manusia menjadi yang paling dominan. Disitulah hadir kekuasaan si jahat. Karena dia yang menjadi sumber inspirasi utamanya. Jika sistem sudah menjadi seperti itu, bagaimanakah jadinya dengan keselamatan? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, keselamatan berarti ketika kita bebas dari sistem itu, tidak mengikuti pola pikir dunia, kita menaruh hati kepada hal-hal yang berkenan di hati Allah. Tuhan berkata, barang siapa dibaptiskan akan selamat. Ketika Bapak, Ibu, dan saya mengikuti perkataannya, kita percaya dan kita dibaptiskan. Dan ketika keluar dari air, maka kita telah diselamatkan. Inilah gambaran di zaman Nuh. Dosa berkembang biak di seluruh dunia. Sehingga tidak seorang pun yang didapati benar oleh Allah. Kecuali Nuh sekeluarga. Bahkan hingga dikatakan Allah menyesal telah membuat manusia. Allah menyesal telah membuat mereka. Tuhan Allah menyuruh Nuh
membuat perahu, lalu air menutupi seluruh bumi, sehingga semua manusia binasa. Tetapi Nuh sekeluarga diselamatkan dengan cara menaikkan mereka di atas bumi. Nuh sekeluarga dinaikkan di atas sistem dunia. Kejadian 6 ayat 11 dikatakan, adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjadikan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Keselamatan adalah jalan keluar seseorang dari sistem yang rusak dan salah. Bukan masalah kehidupan yang berubah atau arah hidup yang berubah. Segala sesuatu diperlukan setelah karya keselamatan di kayu salib. Tetapi keselamatan itu sendiri terjadi saat kita, Bapak, Ibu, dan saya keluar dari sistem dunia yang mencengkram kita. Mereka selamat dengan cara keluar dari sistem dunia yang terendam air. Apabila sekarang seseorang percaya kepada Tuhan Yesus, ia harus masuk dalam air bersama seluruh sistem dunia itu dan direndam di bawah air. Dengan baptisan itu ia berkata, Tuhan, seluruh duniaku yang lama ku tinggalkan di bawah air, dan salib Yesus memisahkan aku selamanya dari dunia itu. Ketika ia keluar dari bawah air, ia keluar dan berada di dalam Kristus Yesus. Seperti batra yang mengapung di atas air. Dunia yang terkena hukuman itu telah ditinggalkan di bawah air. Dan kita memasuki dunia baru dengan corak surgawi. Di bawah air itu, kehidupan duniawi kita telah dikuburkan. Bukan hanya sejarah Bapak, Ibu, dan saya saja, tetapi dunia kita juga ikut terkubur di sana. Bapak, Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam dunia yang baru berisi seluruh ciptaan baru milik Tuhan Yesus. Bagaimana kita keluar dari dunia untuk memasuki dunianya Tuhan Yesus? Hanya melalui kematian dan penguburan dan dilahirkan kembali di dalam Tuhan Yesus.
Mereka yang lahir dari rahim makhluk hidup adalah anak mereka. Akan tetapi bila Bapak, Ibu, dan saya dilahirkan dari roh dan air dan juga darah, menjadi anak-anak Allah, kesadaran akan sebuah identitas, kesadaran akan sebuah pribadi yang baru, pagi hari ini sadarlah, identitasmu sudah diperbarui. Yang tadinya orang berdosa, kini bukan orang berdosa. Yang tadinya budak, kini menjadi orang merdeka. Rasakan kasih-Nya mengalir. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Kematian telah memutuskan hubungan Anda dengan dunia dan semua sistemnya. Kebangkitan membawa Bapak, Ibu, dan saya bergabung dengan dunia baru. Perhatikanlah ini, bahwa pemisahan dari dunia adalah prinsip hidup kekristenan yang paling dasar. Akan tetapi, bagaimana kita hendak memisahkan diri dari dunia? Bukan dengan cara mengasingkan diri dari dunia ini, melainkan dengan memahami bahwa sistem ini telah dinyatakan berakhir. Yohanes dalam kitab Wahyu diberi penglihatan tentang dua kota Babel dan kemudian Yerusalem baru. Ada pemisahan yang jelas antara kedua kota itu. Secara moral kota itu juga sangat berbeda. Yang satu melambangkan keduniawian dan yang lain melambangkan kota orang-orang kudus.
Wahyu 17 ayat 3. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmisi yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara. Dan di tangannya ada 1 cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Dan pada dahinya tertulis 1 nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi, tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, yang turun dari surga, dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah. Dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Hidup kita di dalam dunia harus dapat memisahkan kedua sistem itu, memilih Babel ataukah Yerusalem. Menjauhkan diri dari dunia bukan dengan cara jangan menjamah, tetapi dengan mengerti kebenaran bahwa sistem itu telah dinyatakan sebagai sistem yang sudah runtuh. Memang sampai sekarang sistem itu belum runtuh, tetapi telah dinyatakan runtuh oleh kemenangan Kristus di kayu salib. Wahyu 14 ayat 8. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Tidak ada yang dapat diharapkan lagi dari sistem dunia, dan juga tidak ada yang dapat menimbulkan kebanggaan atau kemegahan lagi dalam sistem dunia ini. Setiap kemegahan yang timbul di dalam Bapak, Ibu, dan saya yang seharusnya berasal dari Bapa, bukan berasal dari sistem si jahat. Tentu saja bukan berarti kita ingin jadi orang yang gagal. Jangan pernah menjadi orang gagal di bumi ini. Ketika kita hidup di bumi ini. Tetapi kebanggaan itu tidak perlu ada kalau kita hidup di dalamnya. Bila sistem itu membuat diri Bapak, Ibu, dan saya bangga, segera sadar bahwa Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan saya telah bergeser di daerah kemegahan dunia. Dan mari cepat-cepat buang perasaan itu
Tidak ada yang perlu dibanggakan di dunia ini kecuali salib itu yang menyalibkan dunia dengan segala kemegahan bagi Bapak, Ibu, dan saya. Sebab semua yang ada di dunia itu, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Galatia 6 ayat 14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi diri dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Kita tidak perlu mencari-cari jalan keluar dari dunia yang kita diami ini. Tapi cukup memahami bahwa saliblah yang telah mengeluarkan kita dari sistem dunia itu. Jadi, apa pekerjaan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara saat ini? Apakah itu perniagaan, dokter, pengacara, pengusaha, apapun bentuknya? Jangan lari dan tinggalkan pekerjaan-pekerjaan itu, tetapi cukup tuliskan, perdagangan sudah dijatuhi hukuman mati, obat-obatan telah dijatuhi hukuman mati, urusan hukum dunia ini telah dijatuhi hukuman mati, urusan perniagaan telah dijatuhi hukuman mati. Lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Maka hidup Bapak, Ibu, dan saya akan berubah di dalam dunia yang membenci Allah ini. Justru kita telah mati dan tinggalkan cara hidup yang lama. Semua sia-sia dan sudah tidak berarti lagi. Justru itulah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua dipilih untuk menjadi berkat bagi mereka. Mari kita letakkan hidup ini pada mezbah Allah. Dan jadilah pada kami ya Tuhan, seperti yang Engkau ingini. Jadilah pada kami ya Tuhan, seperti yang Engkau inginkan. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau. Ini semua hanya tentang-Mu Tuhan. Ini semua hanya Engkau. Hanya kepadamu. Hanya karena-Mu Tuhan. Ini semua hanya tentang Tuhan.
yang hingga pada pagi hari ini bergumul untuk anggota keluarganya. Izinkan saya memimpin Bapak Ibu dalam doa. Letakkan tangan Bapak Ibu di dada dan mari kita berdoa yang bergumul untuk keluarga. Bapa, Engkau lihat tangan anak-anak-Mu. Dengarkanlah doa kami. Jangan palingkan wajah-Mu Bapa dari kami. Dengarkanlah doa ini. Bapa, inilah permohonan kami. Bahwa Roh Kudus dengan pekerjaan ajaibnya juga menyelamatkan keluarga kami. Menyelamatkan orang-orang yang kami kasihi. Kami bersujud. Kami berlutut Tuhan. Untuk jiwa-jiwa mereka. Kiranya belas kasihan-Mu Tuhan turun atas mereka. Dan cinta-Mu Tuhan mengalir kepada mereka pada pagi hari ini. Sehingga mereka merasakan cinta Tuhan. Sehingga mereka juga merasakan kehangatan Bapa. Sehingga mereka berbalik dari jalan-jalan hidup mereka yang fana. Turunlah belas kasihan-Mu Tuhan. Atas orang-orang yang kami sebutkan. Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi dari Dia, dari Bapa. Demikianlah Bapak, Ibu, dan saya. Tidak berkata-kata dari diri kita sendiri, melainkan Roh Kudus yang menaruh pokok-pokok doa itu ke dalam hati Bapak Ibu. Yang pagi hari ini bergumul dengan penghidupan Tuhan. Bagaimana mereka makan dan bertahan hidup. Ingatlah bahwa Tuhan menunjukkan belas kasihan-Nya. Mengubah 5 roti dan 2 ikan. Dia ada. Janganlah Bapak Ibu khawatir akan pemeliharaan Tuhan. Tuhan, kami mau terus berendam dalam ketulusan cinta-Mu Tuhan.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan mengingatkan pada pagi hari ini bahwa kenikmatan dunia, kesenangan dunia seperti candu yang merongrong kesehatan Bapak Ibu. Kenikmatan dunia seperti candu yang memisahkan Bapak Ibu dari kasih Bapa. Segala sesuatu pasti berlalu. Kegelisahan, kesesakan, kesenangan, kebahagiaan pasti berlalu. Cukupkanlah apa yang menjadi bagianmu. Berbahagialah, bukan karena iblis-iblis tunduk atasmu, tapi berbahagialah karena nama Bapak, Ibu, dan saya tercatat dalam kitab kehidupan. Tuhan, kami berdoa untuk pusat pemerintahan negara di mana kami tinggal. Kiranya belas kasihan-Mu turun Tuhan atas pusat pemerintahan negara di mana kami tinggal. Kasih-Mu mengalir, cinta-Mu mengalir Tuhan. Biarlah banyak orang dipertobatkan. Banyak orang yang mengenal kasih Bapa. Agar mereka percaya dan diselamatkan. Saya mendapatkan ada seorang di antara Bapak Ibu pada pagi hari ini yang masih bergumul untuk anaknya yang hatinya menjauh dari Tuhan. Saya mau katakan, doamu tidak pernah sia-sia. Ia akan kembali ke rumah. Ia akan kembali kepada keluarga.
dan mereka yang bergumul akan pekerjaan. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah-tambahkan kata semu. Ini doa kami Bapa. Ini permohonan kami. Dan ini ucapan syukur kami. Mengalirlah. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Penuhi hati kami. Penuhi hati kami. Tembok itu sudah diruntuhkan. Benteng-benteng agamawi itu sudah diruntuhkan. Keangkuhan hidup manusia sudah diruntuhkan. Siapapun di antara Bapak Ibu yang pada pagi hari ini betisnya sakit. Yang betisnya sakit, saya mau katakan di dalam nama Tuhan Yesus, kakimu sudah dipulihkan. Rasa ngilu-ngilu, otot-otot yang tegang menjadi normal. Menjadi lentur kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan jadilah sembuh, jadilah pulih. Terima kasih Bapa Surgawi. Engkau selalu mendengar doa kami, dan Engkau Bapa selalu menjawab doa kami. Kami bersyukur Tuhan, karena kasih-Mu yang terus mengalir dalam kehidupan kami. Kami menerima semuanya itu dalam kasih. Anugerah. Yang Engkau berikan, yang Engkau percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menerimanya pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Amin.